Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Proses Perencanaan Proses Pengadaan Barang di Nirwana Food. Di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Ada Arif Ilham Al-Furqon, Ahmad Fauji, Ilham Ramdan, dan Intan Permatawangi. Di sini juga ada info global. Info global ada nama proyek, yaitu Sistem Informasi Proses Perencanaan Pengadaan Barang. Ada pemilik proyek, Intan Permatawangi. Ada manajer proyek, Ilham Ramdan, Arif Ilham Al-Furqon. Dan ada deskripsi singkat. Membangun sistem perencanaan pengadaan barang secara otomatis, efektif, dan efisien. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dalam pengadaan barang di suatu perusahaan merupakan salah satu penting karena monitoring barang sangat penting untuk dilakukan. Apalagi pengolahan barang tersebut setiap bulannya harus ada laporan. Karena itu, pentingnya sistem informasi untuk mempermudah pekerjaan yang masih manual agar lebih efektif dan efisien dalam pengadaan barang di PT Nirwana Food. PT Nirwana Food ini merupakan sebuah perusahaan yang menjual makanan. Dalam perusahaan tersebut, banyak mengolah data barang, akan tetapi pengelolaannya masih secara manual, sehingga menyebabkan pemilik perusahaan kesusahan dalam melakukan pengadaan barang. Sehingga banyaknya barang yang tidak ada, sehingga menyebabkan kerugian karena tidak sesuai permintaan pembeli dengan pemasok. Lanjut, di sini ada inisialisasi. Inisialisasi ada judul proyek, yaitu Sistem Informasi Proses Pengadaan Barang di PT Nirwana Food. Ada tanggal mulai proyek 29 September 2021 sampai tanggal akhir proyek 27 Desember 2022. Informasi anggaran PT Nirwana Food yang menganggarkan sejumlah 63.350.000. Manajer proyek Ilham Ramdan. Di sini ada tujuan proyek. Tujuannya adalah memberikan kemudahan perusahaan dan pemasok mendapatkan informasi pengadaan barang yang berlangsung, termasuk di dalamnya memberikan informasi pengiriman dan pembayaran. Fungsi sistem informasi yang akan dibuat ada membuat pesanan, penerimaan barang, penerimaan faktur, dan pembayaran pemasok. Di sini juga ada peranan tanggung jawab. Ada membuat pesanan yang akan dipesan oleh si pemasok, menerima barang yang telah dipesan oleh divisi produksi, menerima faktur dari penerimaan barang, dan melakukan transaksi pembayaran yang telah dipesan, dan melakukan riset perangkat lunak si Poprang. Di sini juga ada nama-nama untuk peran tanggung jawab. Ada Ilham Ramdan sebagai project manager, Arif Ilham Al-Furqon sebagai analisis sistem, Ahmad Fauji sebagai programmer dan testing, Intan Permatawangi sebagai desainer dan dokumentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan selanjutnya itu tentang future yang sebelumnya sudah dijelaskan yang pertama oleh Intan Permatawangi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain mencatat daftar kebutuhan pengajuan barang yang dibutuhkan oleh si pengajuan barang dan barang apa saja yang dibutuhkan untuk perusahaan. Lalu si pengajuan barang itu menginputkan laporan pengajuan barang, dan di aplikasi tersebut itu mencetak laporan pengajuan barang, menginputkan laporan penerimaan barang dan kualitas produk. Jadi yang sudah dilaporkan pengajuan barang yaitu akan diterima oleh divisi penerimaan barang, yaitu berupa laporan, dan menginputkan laporan penerimaan barang dan kualitas produk, dan lalu mencetakkan laporan bahwa laporan penerimaan barang sudah diterima dan mencetak laporan kualitas produk. Selanjutnya yaitu bisnis objektif. Faktor penentu keberhasilan yaitu komitmen dan dukungan dari pihak manajemen dan komitmen dan dukungan dari tiap divisi,
Ketersediaannya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek, kontinuitas pelaksanaan proyek dalam kurung tanpa adanya interupsi, disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap, ketersediaannya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Keuntungan yang diharapkan dari sisi perusahaan itu lebih efisien dalam mengelola perencanaan pengelolaan barang, lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja staf pengelolaan barang, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan dari sisi pegawainya lebih mudah mengecek barang yang habis, lebih nyaman karena sistem otomatis mencatat daftar kebutuhan barang, dan yang ketiga itu pencarian pemasok lebih mudah dan efisien. Ini terjadi yaitu budget estimate and financial analysis, yaitu schedule estimasinya. Untuk mengerjakan proyek sistem informasi, proses pengadaan barang dan pelaksanaan kontrak diperlukan waktu 44 hari kerja ditambah 28 hari untuk maintain atau perawatan sistem. Jadi total waktu yang disediakan untuk membangun sistem informasi ini adalah 72 hari kerja. Planning atau ruang lingkup atau skopnya yaitu sistem informasi proses pengadaan barang isi program. Sistem informasi ini mulai sebagai berikut. 1. Membuat pesanan barang. Membuat pesanan barang ini laporan pengajuan dan lalu laporan pengajuan barang tersebut akan diterima oleh penerimaan divisi penerimaan barang, yaitu penerimaan barang bahwa laporan sudah diterima, laporan pengajuan sudah diterima, dan lalu akan dibuatkanlah penerimaan faktur bahwa barang apa saja yang harus dibayarkan oleh kepada si pemasok, yaitu pembayaran kepada si pemasok yaitu transaksi. Analisis kebutuhan barang meliputi daftar pesanan barang, daftar penerimaan barang, dan daftar faktur pembelian. Jadi cukup sekian yang saya jelaskan dari planning dari slide ke-7 sampai slide ke-12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilham Ramdan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdan Hanafiah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Arif. Jadi, planning, faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan terdiri dari 1. Komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. 2. Komitmen dan dukungan dari tiap divisi. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Keempat, kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek. Kelima, kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa adanya interupsi. Keenam, disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. Ketujuh, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Kedelapan, tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. C. Ketentuan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut. A. Dari sisi pemilik toko, yaitu lebih efisien dalam mengelola pengelolaan barang, lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja staf pengelolaan barang. Ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. B. Dari sisi pegawai, lebih mudah mengecek barang yang habis. Kedua, lebih nyaman karena sistem otomatis mencatat daftar kebutuhan barang. Ketiga, pencarian pemasok lebih mudah dan efisien. Jadwal proyek. Ini jadwal proyek dari bulan September sampai bulan Desember. Yang pertama itu kita lakuin analisa dan desain, yaitu antara September sampai Oktober, dari bulan keempat sampai Oktober bulan 1. Desain aplikasi yaitu dimulai pada Oktober dari bulan 1 sampai bulan ketiga. Pembuatan program Oktober dari bulan ketiga sampai November bulan ketiga.
testing program, yaitu bulan November, bulan minggu keempat sampai Desember minggu ke-1. Instalasi program bulan November, bulan Desember minggu ke-1 sampai minggu ke-2. Dokumentasi bulan Desember minggu ke-2. Maintenance Desember minggu ke-3 sampai minggu ke-4. Struktur organisasi proyek. Ini project manajernya saya sendiri, dan analisis sistem ada teman saya Arif Ilham Alfurqon, dan desain Intan Permatawangi. Programmernya Ahmad Fauji, dokumentasinya Intan Permatawangi, dan testingnya Ahmad Fauji. Manajemen komunikasi. A. Perencanaan komunikasi, mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi antara stakeholder sebuah proyek. Proses ini biasanya terjadi sebagai bagian dari grup proses perencanaan. Perencanaan komunikasi merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. B. Distribusi informasi. Dalam melakukan pendistribusian informasi dibutuhkan input berupa perencanaan manajemen komunikasi dengan menggunakan alat dan teknik berupa kemampuan komunikasi, metode distribusi informasi, proses pembelajaran, serta sistem informasi. Hasil atau output dari proses distribusi informasi ini adalah proses atau alur komunikasi dari organisasi proyek dan perusahaan permintaan. C. Pelaporan kinerja. Proses pengumpulan dan menyebarkan informasi kinerja proyek, termasuk di dalamnya status report, pelaporan status progress, measurement, pengukuran kemajuan, dan peramalan. D. Pengelolaan stakeholder. Proses pengelolaan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi. Pengelolaan stakeholder terjadi dalam monitoring dan pengendalian proses grup. Pengelolaan stakeholder berkaitan dengan memuaskan kebutuhan para stakeholder proyek dan menyelesaikan setiap isu yang diangkat oleh stakeholder proyek. E. Manajemen perubahan. Proses kontrol perubahan, change control procedure, pengajuan perubahan dan monitor perubahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi risiko. Poin-poinnya ada wawancara pakar, rapat penilaian risiko, ulasan historis proyek jenis. Manajemen risiko menurut para ahli. Di sini menurut Milton Siregar dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Noseworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis pengambilan keputusan. Di manajemen risiko ini, yang pertama ada monitoring risiko. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dapat digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. Selanjutnya ada rencana tindak pengendalian. Di sini menyusun rencana tindak pengendalian untuk mencegah atau mengurangi dampak yang timbul akibat terjadinya risiko-risiko tersebut. Selanjutnya daftar risiko. Risk register atau daftar risiko adalah untuk mencatat rincian semua risiko yang telah diidentifikasi bersama dengan analisis dan rencana bagaimana risiko akan diperlakukan. Nah, berikut daftar risikonya. Kode R1 yaitu risk 1 atau risiko 1, keterlambatan pengembangan aplikasi. R2, masalah komunikasi dengan tim. R3, terjadi kesalahan data akibat kesalahan manusia pada saat entry. Perkiraan desain antarmuka. Tidak sinkronnya aplikasi yang dikembangkan dengan sistem yang berjalan. Performa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Estimasi penyelesaian proyek.
mungkin akan mengalami perubahan. Yang terakhir R8 server down. Nah, selanjutnya executing atau bab eksekusi. 3.1 Direct and Manage Project. Di sini Direct and Manage Project Execution merupakan proses menjalankan pekerjaan yang telah didefinisikan dalam Project Management Plan dalam rangka memenuhi tujuan dan proyek. 3.1.1 Expense Report atau laporan keluaran. Nah, di sini ada laporan kemajuan proyek atau Project Progress Report. Nama proyeknya Sistem Informasi Proses Pengadaan Barang. Manajer proyeknya Ilham Ramdan. Nah, poin 1, status proyek dalam tahap pengerjaan. Dalam hal ini pembuatan analisis dan perancangan sistem. Nah, hasilnya, outputnya pembuatan analisa sistem yang akan dibangun. Nah, tanggal perencanaan mulai dari 29 September 2020 dan direncanakan selesai pada 27 Desember 2020. Nah, saat dieksekusi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Selanjutnya, monitoring and controlling. Di sini yang pertama scope control atau lingkup kontrol. Nah, si PM dan tim proyek yang bekerja sama untuk memonitor scope proyek, tim proyek akan menggunakan Work Breakdown Struktur atau WBS dan dokumen Scope Management Plan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi ini. Nah, si scope atau si lingkup ini didefinisikan dengan menuliskan secara runtut, mulai dari deskripsi scope proyek, project constraint, product acceptance criteria, product requirement and characteristic, dan yang terakhir deliverables. Selanjutnya ada roles and responsibility. Di sini yaitu menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab setiap anggota proyek, apakah sudah sesuai seperti perencanaan atau tidak. Selanjutnya ada project scope statement. Nah, di sini menjelaskan tentang scope dari atau lingkup dari proyek sistem informasi yang terdiri dari sini ada 5 area, yaitu product scope description, project constraint, product acceptance criteria, product requirement and characteristic, yang terakhir deliverables. Selanjutnya ada scope verification atau lingkup verifikasi. Nah, di sini dalam proyek ini, pembuatan sistem informasi ini, verifikasi terhadap lingkup akan melibatkan persetujuan formal antara PM dan stakeholder proyek dalam sebuah pertemuan atau meeting. Selanjutnya ada schedule control atau kontrol penjadwalan. Nah, di sini dimulai dari fase A, analisis dan desain sistem, dilanjutkan fase B, desain aplikasi, fase C, pembuatan program, fase D, testing program, fase E, instalasi program, fase F, dokumentasi, fase G, maintenance. Tiap fase memiliki hasil atau deliverables. Ada penjadwalan proyek dengan metode critical path method. Dan di sini di diagramnya yang paling terlama atau terjauh yaitu dari A ke B, lalu ke C1, lalu ke C2, lalu ke E, lalu ke F, lalu ke G, lalu ke H, lalu ke L, lalu ke K, lalu ke M. Itu total ada 47. Sedangkan yang terpendek yaitu dari A ke B, lalu ke C1, lalu ke D, lalu ke E, lalu ke F, lalu ke G, atau bisa juga ke I1 dari
itu ke I1, lalu I2, lanjut ke J, lanjut ke L, lalu ke K, dan yang total ada 38. Selanjutnya ada Gantt chart-nya sebagai berikut. Di sini ada beberapa aktivitas, ada 9 aktivitas, dan waktunya berikut Gantt chart-nya lebih jelasnya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kekurangan baik dari materi maupun penyampaiannya, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.